Assalamualaikum semuanya. Selamat malam Pacai dan juga teman-teman yang nonton. Hari ini aku bakal mengasih informasi sedikit dan juga tutorial singkat tentang Microsoft Project. Microsoft Project itu biasanya digunakan oleh manajer-manajer project ya, selevel manager biasanya pekerjaannya di perusahaan. Tapi kalau kamu yang bukan manajer juga masih bisa ya pakai ini untuk perencanaan segala sesuatu, karena dari hal yang simple sampai yang kompleks Microsoft Project dapat digunakan untuk semua itu. Jadi sebelum kita membuka tab seperti ini ya teman-teman, kamu bisa download dari situs resmi Microsoft Project, cari aja di Google. Jangan lupa beli lisensinya karena agar lengkap ya. Nih nanti ada pengaturan seperti ini kalau beli lisensi yang lengkapnya. Oke, sebelumnya aku udah nyoba beberapa perencanaan pengelolaan keuangan, tapi saat ini karena ini juga sekalian UAS, aku akan menjelaskan tentang inventaris ya, studi kasusnya tentang pengelolaan inventaris kantor pajak. Ini adalah layar utama saat kamu membuka Microsoft Project. Ketika kamu baru masukin lisensi, di sebelah sini ya, di account. Oke, lalu pertama-tama kita blank project dulu. Ketika kita klik si blank project, kita akan menampilkan tes ya. Ini nih, seluruh layar ini adalah tes kita atau pekerjaan yang kita lakukan untuk menyusun aktivitas-aktivitas. Tapi sebelum kita menyusun aktivitas, kita harus mengatur pengaturannya dulu ya. Di file, option. Nah, di sini. Ini adalah general option for working with project. Ini kamu bisa ikutin screen aku aja. Ini bisa kamu lihat date formatnya sesuai yang kamu inginkan. Kalau aku sih cukup tanggal, bulan, sama tahun seperti biasa. Lalu username kalian, seasonnya sih sama ya. Lalu display nih, sekali lagi kalian boleh contoh punya aku. Ini cuma pengaturan mata uang apa yang kalian pakai dan juga berapa digit di belakang di belakang titiknya, koma atau titik ya. Lalu yang ketiga di schedule. Nah ini yang kamu bisa sesuaikan sesuai kantor kalian masing-masing ya. Kalau aku umumnya aja di jam 8 sampai jam 5 sore masuk kantornya, lalu sehari 8 jam, berarti 8 seminggu itu 5 hari, jadi 8 kali 5 40 jam ya. Lalu 1 bulan kan 4 minggu, dan 1 minggu 5 hari, jadi 5 dikali 4 20 hari per bulan. Untuk bagian bawahnya sih kamu samain aja ya, karena nggak ada yang perlu dirubah juga. Oke, kalau udah ini semua kita pakaiin aja. Nah, jadi fitur general option tadi akan mengatur gimana jalannya aktivitas kita ke depannya. Di sebelah kiri kita ada namanya nih Gantt chart. Yang sebelah kanannya ini timeline. Kamu nggak perlu pusing mana dulu yang mau diisi, karena ketika kamu mengisi bagian Gantt chart, maka timelinenya otomatis keisi. Kita coba ya. Aplikasi inventaris kantor pajak. Oke. Sama halnya dengan skripsi, di Microsoft Project juga kita nggak wajib sih, tapi biasanya itu ada judul, bab, subbab, dan juga aktivitas. Dalam aplikasi yang kita buat ini judul aplikasi inventaris kantor pajak, apa sih kira-kira bab, subbab, dan aktivitasnya? Babnya mungkin pertama inisiasi ya, karena kan kita harus tahu dulu nih kira-kira klien kita siapa aja yang bakal pakai jasa kita sebagai pengelola pengembang. Kita kan misalkan perusahaan IT, nah siapa aja kira-kira butuh jasa kita. Inisiasi. Nah,
si inisiasi ini kita jadikan bab. Tapi sebelum kita bisa menjadikannya bab, kita harus mengisi aktivitasnya dulu. Kita berarti mengidentifikasi klien ya. Ketika kita mau menginisiasi suatu project atau mencari klien, kita harus mengidentifikasi. Sekali lagi aku bilang tuh, perusahaan mana bang yang cocok dengan jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk cara agar dia menjadi bab, si inisiasinya ini kita majukan dulu seperti itu. Lalu identifikasi klien juga kita 2 kali. Nah, jadi di dalam aplikasi ini ada inisiasi. Kita juga bisa tambahkan bab-bab lain, caranya sama. Nah, kan ketika kita masukkan ini, timeline otomatis keisian. Misalkan tanggalnya aku rubah, kita tambahin dulu deh. Habis mengidentifikasi klien, berarti kita technical meeting ya. Misalnya seperti itu kan. Si technical meeting ini udah otomatis masuk ke dalam babnya inisiasi. Kita ganti nih, kita yang kita tukar tanggal itu masuknya ke kolom aktivitas kita bisa masukin tanggal 10 Juni nih kita mulai proyek kita. Nah, otomatis atasnya juga kegantikan tanggal mulai dan finishnya. Yang di nomor 2 ini mulai dan finish bab, yang di paling atas ini mulai dan finish keseluruhan aktivitas. Misalkan kita identifikasi klien itu sehari aja ya. Nah, ini juga udah otomatis one day, artinya 1 hari. Lalu technical meeting kita mungkin besoknya ya. Oke, nah nih, dia timelinenya itu udah otomatis mengikuti yang di sebelah kiri, yang di Gantt chartnya. Lalu apa sih setelahnya? Kita urutin dulu predecesornya. Predecessor itu adalah ketika kita melakukan aktivitas, mana dulu yang dikerjakan dan mana yang bisa setelahnya. Jadi misalkan kita mengidentifikasi dan juga technical meeting, kira-kira mana duluan? Mengidentifikasi duluan kan, baru kita meeting sama anak buah kita. Jadi kita udah mengidentifikasi dulu, baru technical meeting. Nah, yang di paling atas ini kita nggak perlu isi predecessor karena dia di jalan ke pertama. Yang kita isi adalah yang kedua, si technical meeting. Technical meeting kita isi dengan nomor tesnya. Nomor tesnya sih mengidentifikasi klien, jadi nomor 3 ya. Nah, begitulah. Lalu nih setelahnya si resource name itu adalah pekerjanya yang akan mengerjakan suatu aktivitas di sini. Cara kita isinya bagaimana? Nah, ini di sebelah kanan. Nah, masih kosong kan karena aku belum nambahin satupun. Resource name-nya bisa kita isi di sebelah sini, resource sheet. Oke. Sebentar, aku udah ngisi resource-nya. Ini tinggal kita kopas aja ya, yang sebelumnya udah aku isi. Sebentar, kita hapus aja. Oke, kita isi sekarang. Sebentar ya teman-teman, ini agak error deh. Ada apa ya?
udah berhenti, maafkan ya, kamera layarnya berhenti. Kita mulai lagi. Oke. Inisialnya kita ganti dulu. Inisial itu ya kata depannya aja sih biasanya aku. S A F D B D Q A I I Dok Tes S S D A D E W X. Ini nggak pakai, kita ganti trainer. Oke. Nah, lebih enak dilihat. Nah, STD rate ini adalah upah per jamnya. Nah, di OVT rate ini kita akan isi dengan upah STD ini upah per hari, OVT rate ini upah per jam, overrate. Sebenarnya sampai overrate kita isi aja udah nggak masalah banget ya. Selanjutnya, setelah ini selesai, kita balik ke Gantt chart. Maaf ya, aku nunduk mulu soalnya laptop aku di bawah. Kita balik lagi ke Gantt chart. Kita isi dia di resource name-nya, kira-kira saat mengidentifikasi itu siapa aja yang bekerja. Misalnya sistem analis dan juga project manager. Ini langsung ke isi dan otomatis sebelah sini juga ya. Jadi ini waktu dan juga pekerjanya. Nih, kalian lihat lagi ya yang bawah, technical meeting pasti semuanya ya. Kita isi semuanya karena saat meeting semua orang itu masuk. Nah, kalian lihat tuh. Udah oke ya, semuanya udah masuk. Ini kita kalian bisa isi banyak aktivitas lagi dengan cara yang sama. Nah, biasanya aku juga nambahin work complete dan juga actual cost dan actual start. Nah, ini teknik misalnya saat mengidentifikasi udah selesai di tanggal 10 Juni, kita isi deh 100%. Oke ya. Nah, nanti akan muncul setelahnya di actual work, misalkan dua-duanya udah 100%. Nah, keluar nih budget kita saat melakukan semua aktivitasnya. Ini kan baru cuma 2 ya. Nah, ini actual startnya. Jadi misalkan kalian ada keterlambatan, tinggal diganti aja tanggal sebelah sini. Sekarang ke tanggal 13.
Sudah deh, begitulah tutorial singkatnya. Kira-kira ini baru 2 aktivitas. Aku bakal tunjukin ke kalian seperti ini yang udah aku kerjakan secara lengkap ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, ini tadi sama kan, aplikasi sistem inventaris perusahaan pajak. Inisiasi, di sini aku pakai babnya lumayan banyak. Inisiasi, perencanaan, analisis, desain, pengembangan, testing, dan juga implementasi. Sebenarnya sama aja sih guys kayak yang sebelumnya, cuman ini versi lengkapnya aja gitu. Nah, di sini juga udah ada startnya 10 Juni sampai 27 Februari. Itu lumayan 8 bulanan ya berarti ya. Lalu resource name-nya juga udah aku isi semuanya, siapa aja yang bertugas, dan ini sudah 100% komplit. Budget aktualnya di 248 juta, itu kayaknya budget operasional kita. Jadi yang biasanya kita tawarkan itu adalah 3 kali lipatnya gitu. Jadi sekitaran 1M sih ya, karena klien kita pasti nawar ya. Oke, beginilah kalau kalian, dan juga jangan lupa tambahin buffer. Buffer itu adalah toleransi pengerjaan di setiap bab sih. Kadang aku di setiap aktivitas juga aku tambahin buffer. Oke, lalu kalau kamu mau lihat reportnya, kalian bisa klik yang report ini, lalu dashboard, dan juga pilih mana yang kira-kira kalian mau lihat. Kalau untuk ringkasannya sih di work overview ya. Nah, di sini kalian bakal kelihatan work start, show work start for all top level staff. Nah, ini siapa yang paling banyak bekerja ya. Nah, kita lihat nih, security specialist lumayan sedikit dibandingkan dokumentator, pasti kerja terus ya dia untuk mendokumentasikan. Nah, kita juga bisa lihat di sini work kita sudah komplit dan actual work kita ada 5.900 jam. Ini hitungan mendetail ya teman-teman. Kita juga bisa ganti kalau kalian mau lihat yang lain. Cost overview, ini cost yang kita keluarkan selama project. Di sini. Kalau kalian mau ekspor ke PDF, bisa klik print. Kalau klik ekspor sih bisa, cuman ekspor itu nggak ada overview-nya ya, nggak ada view-nya. Jadi kalau kita klik print, kita bisa lihat preview-nya. Nah, pilih kalau mau simpan PDF yang Microsoft Print to PDF. Oke deh teman-teman, sampai situ aja informasi soal salah satu tools yang dapat kalian jadikan sebagai perencanaan. Apalagi kalau kalian jabatannya manajer ke atas ya, atau yang pengen jadi manajer dengan cepat, kalian wajib banget tahu tools ini. Karena selain untuk perencanaan juga bisa dijadikan untuk usaha-usaha ya, kayak membangun suatu usaha begitu. Semoga tutorial singkat tadi bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.